Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, nih sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Mana hukumnya gade sawah atau kendaraan? Boleh. Orang menggandekan sawah boleh, menggandekan mobil juga boleh, asalkan caranya benar. Nggak ada riba menggandekan sawah, nggak ada riba menggandekan mobil. Yang menjadi riba adalah cara pembayarannya. Baik begini, saya punya sawah, nggak, saya punya uang saja. Saya punya uang, Anda punya sawah. Lalu Anda perlu uang, pinjam duit kepada saya, Buya, saya pinjam duit 50 juta. Baik, saya pinjami 5 juta. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya adalah sawah. Nah, jaminan namanya gade, rahan. Jadi gadenya adalah sawah. Nah, jaminan ini gunanya untuk apa? Jaminan ini gunanya adalah di saat Anda tidak bisa membayar, maka sawah itu nanti bisa dijual, saya tidak rugi. Saya ambil 50 juta, sisanya saya kembalikan kepada Anda. Gade itu seperti itu fungsinya. Jadi gade itu fungsinya adalah untuk dijadikan alat bayar utang jika ternyata nanti tidak bisa bayar utang. Sampai di situ. Kemudian yang salah itu bukan di sini, bukan dalam masalah gadenya. Yang salah begini. Saya yang minjamkan duit kepada Anda, gadenya adalah sawah. Yang dimaksud gade sawah itu sertifikatnya. Nanti bisa saya jual. Jualnya pun harus kesepakatan dengan Anda. Misalnya harganya 150, ya saya jual 150. Dan saya hanya boleh ngambil berapa? 50. Sebab dalam utang piutang nggak boleh kita nyiksa orang. Karena nilainya tolong menolong di dalamnya. Baik. Yang nggak boleh ini yang sering terjadi di kampung. Bagaimana? Saya minjemin duit kepada Anda 50 juta. Gadenya sawah, sudah begitu apa? Sawahnya saya yang garap. Berarti saya bikin Anda nyungsep. Haram. Saya tidak berhak mendapatkan itu. Kullu qardin jarra naf'an, semua pinjam meminjam yang ada tambahan di saat mengembalikan adalah riba. Semua pinjam meminjam yang kembalinya adalah dengan tambahan riba, biarpun tambahannya adalah tidak besar nilainya. Bahkan begini, kalau saya minjamkan duit kepada Anda 1 juta, lalu Anda kembalikan kepada saya juga 1 juta plus pijetnya itu riba, dosa, neraka. Apalagi 1%, 0,5% sama riba, haram, dosa. Jadi semua peminjaman yang kembalinya riba, kembalinya keuntungan kepada yang meminjamkan itu riba. Saya minjamkan uang kepada Anda 50 juta, gadenya sawah, sawah itu ada jaminan. Saya tidak boleh mengambil keuntungan dari sawah itu. Saya kerjakan juga tidak boleh. Kalaupun boleh saya garap, hitungannya adalah untuk cicilan utang Anda. Misalnya tahun ini saya garap sawah keluar 5 juta, kepotong 5 juta. Sekarang ini tambah nyuksep orang yang melarat ini. Yang kaya tambah kaya, masuk neraka juga. Sudah saya minjemin duit 500 juta, 550 juta, Anda gak bisa bayar-bayar. Kenapa? Wong sawahnya saya pakai. Nah, gak boleh. Haram hukumnya. Karena apa? Keuntungan kembali kepada saya minjemkan. Mungkin ada yang berkata, loh tapi kan saya pengen beruntung. Kalau untung jangan masalah pinjam-pinjam, bisnis dong. Dagang nanti kalau salah keuntungan.
Sama mobil juga demikian. Ini mobil. Saya punya duit, Anda pinjam uang kepada saya. Gadainya mana? Mobil. Mobil sedan Anda, mobil Kijang Innova. Saya pinjam 50, Anda pinjam 50 juta. Gadainya mana? Mobil. Sertifikatnya saya ambil. Mobilnya diletakkan di Anda boleh? Kalau saya percaya kepada Anda. Mobil boleh diletakkan di saya, tapi saya tetap tidak boleh pakai. Hanya saya simpan. Atau boleh dititipkan di orang ketiga. Karena mungkin kita sama-sama tidak kenal, cuman saya pengen nolong Anda, 50 juta. Mana mobilnya? Anda model. Saya titipkan orang yang ketiga. Saya titipkan kepada Anda. Saya perlu percaya sama Anda. Saya baru kenal sekali. Jangan-jangan duit tak kasih, motor pergi, mobil hilang. Tapi kan pinjam meminjam tetap harus berlangsung. Biarpun Anda tidak kenal saya tidak kenal Anda, tolong menolong harus terjadi. Bagaimana? Jaminannya dititipkan di orang ketiga. Baik. Di saat jaminan pada Anda, misalnya Anda pinjam 50 juta, saya kasih 50 juta. Jaminannya mana? Mobil Innova saya, Bu ya. Baik, mobil Innova. Lalu saya berkata, mobil Innova boleh diletakkan di rumahmu. Lah, baru yang punya mobil boleh pakai dengan catatan. Yang punya mobil boleh pakai dengan catatan satu, atas izin saya. Yang kedua, nilainya nggak bakal berkurang gara-gara dipakai. Atas izin saya. Tapi saya minjemin duit nggak boleh. Mobilnya sini, saya pakai rang-reng. Nggak boleh, haram saya menggunakan mobil Anda. Kenapa? Saya yang minjemi. Kenapa? Saya naik mobil Anda itu ada nilainya. Kalau disewakan sehari berapa? Coba, ayo. Ini hati-hati. Ini kebanyakan di kampung-kampung masalah menggadaikan sawah, orang melarat tambah nyungsep karena sawahnya digarap sama si kaya yang minjemin duit. Wah, ini neraka. Perlu dibenahi. Ini banyak. Kita pernah dapat pertanyaan itu bukan dari Jawa, tapi dari Sumatera sana. Semoga di Jawa tidak ada. Cuma tak tahunya suatu ketika saya bilang, oh di Jawa banyak juga. Innalillahi wa inna rajiun. Nah, ini musibah. Perlu kita kesadaran dalam hal tolong menolong. Hidup ini bukan untuk peras memeras. Hidup ini dalam irama tolong menolong. Baik, ingat, kalau Anda memang pengen menggarap sawah tersebut, akadnya sewa. Ya, akadnya sewa. Saya yang minjemin duit kepada Anda, ini saya sempurnakan karena banyak kejadian nih. Saya minjemin duit kepada Anda 50 juta. Jaminannya adalah sawah. Cuman Anda memang juga nggak bisa garap. Lalu sawah saya garap, saya akad sewa menyewa. Per tahun saya sewa berapa? Oke, sah. Saya nyewa, berarti sewanya ada hitungannya. Tapi kalau cuma-cuma saya memakai, namanya saya memaksa Anda. Tapi yang penting kan rela. Gimana Anda rela kalau Anda ngasih, tidak saya kasih duit 50 juta kok. Fotonya rela-rela, sebetulnya nggak rela, ya ngenes saja dia. Hati-hati masalah halal haram ini. Mungkin ini yang ditanyakan tadi, cuman dia tidak bertanya. Kalau gade adalah sah, gade adalah boleh-boleh saja, akan tapi cara bayarannya itu yang